Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang SLC dan pembagian sertifikat kelulusan atau e-sertifikat, kemudian persiapan pengajuan lamaran online CPMI Korea Selatan tahun 2024. Oke, tapi namun sebelum saya bahas untuk e-sertifikat dan lamaran online, nanti kita bahas dulu sebentar update SLC yang turun pada tanggal 3 Juni tahun 2024. Jadi SLC yang turun tanggal 3 Juni yaitu sebanyak 132 SLC teman-teman, dengan rincian manufaktur 50, kemudian fishing 77. Nah, yang menarik perhatian saya yaitu sektor servis, teman-teman. Ini baru beberapa waktu yang lalu ujian selesai dan pengumuman servis sudah banyak yang dapat SLC, teman-teman. Ini ada 5 orang yang dapat SLC dan semuanya perempuan untuk di servis ini. Dan yang saya pertanyakan, shipbuilding malah macet SLC-nya ya. Shipbuilding ini dibuka ujian EPS topiknya dari tahun kemarin, yaitu tahun 2023. Nah, sedangkan servis ini baru dibuka tahun 2024. Jadi, tahun ini merupakan tahun perdana untuk perluasan sektor pekerjaan ya, bidang pekerjaan di Korea Selatan yaitu sektor servis. Nah, SLC-nya sudah turun 5 SLC. Dengan rincian dari 132 SLC ini, diantaranya 124 itu SLC untuk laki-laki dan 8 SLC untuk perempuan. Jadi totalnya 132 SLC. Jadi memang hari ini dan besok dan seterusnya itu periode fishing ya. Periode fishing dan yang lainnya termasuk servis, mungkin juga nanti ada shipbuilding ya. Ditunggu saja teman-teman, dipantau akun IPS-nya ya, karena kalau manufaktur periodenya sudah berlalu ya, kemarin tanggal 22 sampai 28 Mei tahun 2024. Nah, adapun kalau masih keluar itu ya disyukurin, itu merupakan penerbitan yang tertunda teman-teman untuk di sektor manufaktur. Nah, jadi untuk di sektor manufaktur itu uh, sudah turun 1.340 SLC ya, sedangkan fishing baru 195 SLC dari tanggal 21 Mei sampai 3 Juni ini. Kemudian servis, nah ini baru perdana turun, 5 SLC yang turun. Sebelumnya dari tanggal 21 sampai 31 Mei itu tidak ada yang turun SLC untuk di sektor servis. Baru hari ini di updatean BP2MI saya lihat ada 5 SLC yang turun. Nah, kemudian laki-laki totalnya yang sudah mendapat SLC yaitu sebanyak 1.395 SLC dan perempuan sebanyak 55 SLC. Jadi total dari tanggal 21 sampai 21 Mei sampai 3 Juni yaitu SLC yang sudah turun sebanyak 1.550 SLC. Dan perkiraan saya SLC ini akan terus turun teman-teman sampai nanti pertengahan Juni. Mudah-mudahan kuotanya bisa di atas 2.000 SLC yang turun. Karena masih banyak di gelombang 2 maupun gelombang 3 itu masih banyak yang belum mendapat SLC. Kita doakan sama-sama semoga teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapat kontrak kerja di Korea Selatan bisa cepat dapat SLC dan dimudahkan untuk proses bekerja di Korea Selatan. Nah, jadi teman-teman, saya akan update terus jumlah SLC yang turun di periode Mei sampai Juni ini. Nanti sampai pertengahan Juni mungkin saya stop untuk update SLC-nya. Nah, kemudian ini dia ya teman-teman, jadi sektor manufaktur sudah, sekarang sektor minoritas ini termasuk servis dan fishing teman-teman. Jadi dari tanggal 4, tanggal 3 sudah banyak yang keluar. Jadi
maju mundur 1 hari lah ya untuk penerbitan SLC di sektor minoritas ini. Kemudian yang tertunda tanggal 7 sampai 10 Juni tahun 2024. Selamat sekali lagi untuk yang mendapat sektor phishing, suatu keberuntungan ya. Di saat teman-teman yang menunggu bertahun-tahun SLC belum dapat, sektor service sudah dapat duluan SLC yang turun. Jadi memang sektor service ini teman-teman bisa dibilang lagi urgent ya, atau lagi ramai mungkin. Karena di restoran maupun di perhotelan itu biasanya musim panas itu mulai ramai teman-teman. Jadi di Korea Selatan itu libur musim panas biasanya dari bulan 7 sampai bulan 10 alias bulan Juli sampai Agustus biasanya. Dan itu ramai banget teman-teman. Semua restoran penuh, semua hotel penuh karena itu adalah masa-masa liburan. Jadi mungkin untuk membackup ya atau menambah kekurangan sumber daya manusia pada SDM atau tenaga pada bulan-bulan tersebut, makanya sektor servis sudah mulai turun SLC-nya. Nah, kemudian setelah ini saya akan bahas tentang yang kedua, yaitu, nah ini dia, kemarin banyak yang nanya, Mas, pembagian sertifikat kelulusannya kapan? Kemarin kalau nggak salah, kelulusan itu diumumkan tanggal 28 ya, 28 Mei 2024. Sekarang tanggal 3, berarti berapa hari? Sekitar semingguan ya. Sekitar semingguan sudah ada pengumuman. Baik, saya bacakan saja langsung. Berikut adalah pembagian sertifikat kelulusan digital atau e-sertifikat ujian EPS topik UBT umum sektor perikanan atau fishing dengan sistem poin dan pengajuan lamaran online calon pekerja migran Indonesia tahun 2024. Nah, teman-teman mohon simak videonya sampai dengan selesai agar teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini ataupun informasi. Oke, jadi yang pertama yaitu mengenai pengumuman ini bahwa sertifikat kelulusan hanya diberikan kepada peserta yang lulus. Jadi jelas, yang tidak lulus tidak bisa mendapat sertifikat. Oke. Kemudian yang kedua, sertifikat diberikan dalam bentuk digital atau e-sertifikat. Jadi tidak dalam bentuk paper ya teman-teman atau kertas. Kalau sudah punya sertifikat digital, tinggal di print sendiri di tukang fotokopi. Jadi BP2MI tidak memberikan sertifikat dalam bentuk lembaran kertas. Semuanya dalam bentuk digital. Nah, kemudian yang ketiga, peserta dapat mengunduh sertifikat kelulusan dengan login menggunakan username dan password pada masing-masing peserta melalui website siskop.bp2mi.co.id pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Sekali lagi teman-teman, saat ini belum dibuka karena masih tanggal 3, nanti dibukanya pada tanggal 10 Juni. Ini saya sudah hitamkan ya, agar teman-teman bisa mempersiapkan gitu. Jadi kalau sekarang dibuka juga percuma, belum dibuka gitu sistemnya ya. Jadi nanti saja tanggal 10 Juni. Nah, kemudian yang keempat yaitu peserta yang telah lulus ujian harus menjaga kepemilikan user ID, password, dan sertifikat kelulusan tersebut serta tidak boleh diserahkan kepada orang lain dengan alasan apapun. Jadi nanti setelah teman-teman berhasil mendownload sertifikatnya, harap itu dijaga betul-betul ya, username dan passwordnya juga, kemudian user ID dan password, kemudian sertifikat itu dijaga betul-betul ya, disimpan baik-baik. Baik itu e-sertifikat maupun bentuk lembaran atau papernya kalau memang itu di print ya. Jadi tidak boleh sembarangan mengasih username atau password kemudian sertifikat kelulusannya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian
Yang terakhir yaitu pengiriman dokumen lamaran dapat dilakukan mulai tanggal 10 Juni tahun 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat melalui website siskopp2mi.co.id. Nah, teman-teman, jadi nanti untuk sending itu nanti dimulai tanggal 10 Juni tahun 2024. Nah, apa sih yang harus dilakukan teman-teman sambil menunggu tanggal 10 Juni? Yang pertama harus mempersiapkan dokumen pendukung seperti medikal, kemudian dan lain-lain dipersiapkan sehingga pada tanggal 10 Juni itu tinggal hanya sertifikatnya saja yang belum ya, artinya belum ada untuk di-sending ya. Jadi lamaran-lamaran berkas yang untuk sending harap dipersiapkan, masih ada waktu 7 hari untuk mempersiapkan dokumen lamaran yang dipergunakan untuk sending. Kemudian nanti pas tanggal 10 itu nanti tinggal download sertifikat dan ya bisa dilakukan sending pada saat itu. Tapi tenang aja teman-teman, jangan terburu-buru untuk sending data, yang penting data teman-teman betul agar tidak dikembalikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Oh iya, nanti saya akan bahas lebih rinci lagi syarat untuk sending, dokumen apa saja yang harus diperlukan. Mungkin besok atau lusa saya akan buat lagi videonya. Oleh karenanya, apabila video yang saya buat bermanfaat, jangan lupa bantu subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.